Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas reguler F mahasiswa Universitas Negeri Medan, Stambuk 2021, akan memaparkan hasil diskusi kami dalam video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengajaran prosa, puisi, dan drama yang diampu oleh Ibu Fitriani Lubis, SPD MPD. Adapun judul diskusi kami adalah pembelajaran puisi di tingkat satuan pendidikan SMP kelas 8 dengan KD 3.7 dan 4.7. Sebelum memasuki materi pembelajaran, izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Ruth Dorma Silaban dengan rekan saya Rati Susanti, Maria Aulia Sinaga, Dinda Oktaprianda. Dalam materi pembelajaran puisi, ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kompetensi dasar 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu setelah mengamati model-model puisi, peserta didik dapat merumuskan pengertian puisi, kemudian mengungkapkan unsur-unsur pembangun teks puisi tersebut, dan yang terakhir setelah membaca puisi, peserta didik dapat memaknai isi puisi tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Hakikat puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi merupakan salah satu jenis karya yang berisi ungkapan perasaan penyair, mengandung rima dan irama, dan diungkapkan dalam diksi yang tepat. Dalam puisi, penyair menggunakan bahasa-bahasa yang dapat mewakili rasa dan pesan yang hendak disampaikan. Dua jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama contohnya mantra, bidal, pantun, kermina, seloka, gurindam, syair, dan talbun. Ciri-ciri puisi lama adalah puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya, sastra lisan, terikat, aturan jumlah bait, baris, suku maupun nama. Puisi baru seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, elegri, sastra, dan serenada. Ciri-ciri puisi baru: tiap gantra terdiri dari 2 suku kata. Setiap kata menggunakan 4-5 suku kata. Tiap barisnya atau sebuah gantra mempunyai pola sajak pantun, sajak akhir teratur, bentuknya rapi dan simetris. 3 unsur-unsur pembagian puisi. Di dalam puisi terdapat 2 unsur pembangun. Di antaranya adalah unsur fisik dan unsur batin. 1. Unsur fisik seperti tema, tipografi, amanat, nada, perasaan, diksi, rima, majas, dan pengimajinasian. Yang kedua, unsur batin seperti unsur batin puisi adalah unsur yang berada di luar naskah puisi namun berpengaruh besar terhadap rasa puisi. Macam-macam unsur batin unsur adalah seperti biografi, unsur nilai dalam cerita, dan unsur kemasyarakatan. Ini kita akan berfokus terhadap urusan pembangunan. Yang pertama itu diksi atau pilihan kata. Diksi denotatif adalah kata sebenarnya, contohnya dia berdoa kepada Tuhan. Kedua, diksi konotatif atau kata kiasan atau tidak sebenarnya, contohnya pelangi menjadi dinding kegelapan. Arti dinding merupakan kata kiasan dari penghalang. Kedua, majas atau gaya bahasa. Yang pertama, majas personifikasi. Kedua, majas metafora. Ketiga, majas simile. Yang keempat, majas ironi. Yang kelima, majas hiperbola. Yang ketiga, pencitraan atau kata kalimat yang berhubungan dengan indera manusia. Jenis-jenis pencitraan seperti citra penglihatan, pendengaran, pencicipan, rabaan, dan penciuman. Pada kali ini, kita akan berfokus terhadap unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat 2 diksi, yaitu
diksi denotatif dan diksi konotatif. A. Diksi denotatif. Diksi denotatif adalah makna yang sebenarnya dari sebuah kata. Makna ini didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu atau bersifat objektif. Contohnya, dia berdoa kepada Tuhan. B. Diksi konotatif. Diksi konotatif adalah makna kiasan atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya, pelangi menjadi dinding kegelapan. Arti dinding merupakan kata kiasan dari penghalang. 2. Majas atau gaya bahasa. Majas merupakan kalimat ataupun ungkapan yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan benda atau kata lain. Jenis-jenis majas ada 5, antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas simile, majas ironi, dan majas hiperbola. A. Majas personifikasi. Majas personifikasi ialah gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani pada barang atau benda yang tidak bernyawa atau pada yang abstrak. B. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu hal keadaan dengan keadaan lain tanpa menyebutkan benda-benda yang disebutkan. C. Majas simile. Majas simile yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, umpama, laksana, dan lain-lain. D. Majas ironi. Majas ironi adalah kata-kata yang bersifat berlawanan untuk memberikan sindiran. Ironi dapat berubah menjadi sinisme dan sarkasme, yakni penggunaan kata-kata yang keras dan kasar untuk menyindir atau mengeritik. E. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal yang dibandingkan itu agar mendapatkan perhatian yang lebih seksama dari pembaca. 3. Pencitraan. Pencitraan dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Artinya, kata atau kalimat yang berhubungan dengan indera manusia. Jenis-jenis pencitraan antara lain citraan penglihatan, pendengaran, pencicipan, rabaan, dan penciuman. 4. Rima. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi, yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Jenis-jenis rima ada 4, antara lain rima efoni, kokofoni, asonansi, dan aliterasi. A. Rima efoni. Rima efoni adalah pengulangan bunyi dengan kata-kata indah. B. Rima kokofoni. Rima kokofoni adalah pengulangan bunyi dengan kata dendam ataupun amarah. C. Rima ansonansi. Rima ansonansi adalah pengulangan bunyi huruf vokal. Rima aliterasi. Rima aliterasi adalah pengulangan bunyi huruf konsonan. 5. Tipografi. Tipografi artinya bentuk perwajahan puisi dan cara penyusunan atau penulisan puisi. Tipografi adalah struktur fisik atau bentuk puisi seperti tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi. Dengan demikian, tipografi yaitu tantanan bentuk puisi seperti tantanan larik, bait, kalimat, frasa, dan kata sehingga dapat menghasilkan bentuk pola. Tipografi atau perwajahan puisi tidak berbentuk paragraf.
melainkan membentuk bait. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunannya. Yang pertama itu ada tahap menulis puisi. Tahap menulis puisi itu ada 3. Yang pertama itu tahap persiapan, kedua tahap inkubasi, dan ketiga tahap penulisan. Yang kedua itu ada fungsi dan tujuan menulis puisi. Fungsi menulis puisi yaitu mengenali potensi diri, berlatih mengembangkan gagasan, dan berpikir secara aktif. Tujuan menulis puisi yaitu yang pertama itu ada tujuan altruistik, yang kedua tujuan persuasif, yang ketiga tujuan pernyataan diri, dan yang keempat tujuan kreatif. Baik, selanjutnya itu ada mendemonstrasikan puisi. Yang pertama itu ada membacakan puisi. Artinya, dalam mendemonstrasikan puisi terdapat kegiatan membaca yang dilakukan dengan kemampuan tertentu, baik individu maupun kelompok. Syarat pembaca puisi yang baik harus mempunyai 4 penguasaan aspek, yaitu ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Yang kedua, musikalisasi puisi. Pada dasarnya, musikalisasi puisi adalah kegiatan mengombinasikan nada, irama, serta instrumen-instrumen musik ke dalam sebuah puisi dengan tujuan agar puisi tersebut lebih indah dan mudah dihafalkan. Unsur utama musikalisasi puisi adalah rangkaian bunyi yang ditata sesuai dengan konveksi musik yang diolah dari makna puisi tanpa menghilangkan teks puisi itu sendiri. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya dan teman-teman saya jelaskan mengenai puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa, yakni struktur fisik dan struktur batinnya. Pengertian puisi dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata, rima, dan irama sebagai media penyampaian untuk membuat ekspresi, ilusi, dan imajinasi. Penggunaan rima dan irama agar puisi lebih indah juga merupakan pembeda yang sangat signifikan bila dibandingkan fiksi dan drama. Puisi digemari oleh semua lapisan masyarakat karena kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu selalu meningkat. Maka corak sikap dan bentuk puisi pun selalu berubah mengikuti perkembangannya. Konsep estetik yang selalu berubah dan kemajuan intelektual yang selalu meningkat. Sekian dari video materi kami mengenai puisi, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.